RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Di kebersamaan kita pagi hari ini seperti biasa di acara Mosaik Budaya hari Rabu. Dan tentunya juga saya alhamdulillah sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Abdullah Basergan. Beliau adalah pengurus DPD Asita Sulsel, pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Wakil Ketua Bidang IT dan Promosi DPP Asita, owner PT Metro Wisata Tour and Travel. Dan hari ini kita akan bicara tentang berwisata domestik dan mancanegara. Kita menyapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Abdullah. Waalaikumsalam Mbak Anti, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pagi pendengar RRI Perompat. Iya, terima kasih Pak sudah hadir bersama kami pagi hari ini. Sama-sama. Saya panggilnya Pak Buya saja deh. Ya, nama kecil saya kebetulan. Kecil ya Pak Buya ya. Oke, Pak Buya, kita bicara mengenai berwisata domestik dan mancanegara. Nah, sebenarnya bagaimana kita kalau mau berwisata domestik terlebih dahulu, nanti baru mancanegara? Apa yang perlu kita ketahui dulu sebagai kita ini adalah orang yang ingin melakukan wisata tersebut? Oke, terima kasih Mbak Anti. Jadi yang pertama kita ingin mengklasifikasi dulu tentang apa itu rekreasi. Jadi kita mau berwisata itu bagian dari rekreasi. Artinya kita ingin sesuatu yang baru yang menyegarkan, memulihkan, sehingga kita memilih satu tempat untuk kita datangi supaya kita merasa rileks dari pekerjaan. Kita punya waktu luang yang kita sisihkan untuk pergi ke suatu tempat wisata. Itu pun ada beberapa klasifikasi, nanti kita jelaskan kemudian. Jadi tergantung dari budget. Meskipun kita punya minat, tapi kita tidak punya cukup budget, kita tidak bisa berwisata ke tempat yang kita inginkan. Sekarang kalau kita inginkan domestik, ya kita tidak memerlukan apa-apa kecuali yang tadi saya sebutkan, karena kita tidak membutuhkan dokumen seperti paspor dan sebagainya untuk berkunjung ke suatu wilayah di domestik. Yang dimaksud dengan domestik itu adalah wilayah yang ada di Indonesia itu sendiri, kemudian yang dimaksud dengan wilayah mancanegara ya wilayah di luar negara Indonesia. Itu pun kita klasifikasi. Ada beberapa tempat yang kita bisa datangi yang tidak menggunakan dokumen tambahan ataupun kita sebut sebagai visa, dan yang menggunakan visa. Gitu Mbak Tri. Baik. Nah Pak, kalau sebenarnya ini kalau kita ke mancanegara ini dulu kan biasanya mungkin kalau ke dalam negeri sendiri atau domestik itu kita sudah sering melakukannya ya Pak ya. Nah kalau mancanegara sebenarnya apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu, atau langkah yang perlu kita lakukan untuk saya mau ke negara ini ya, umpamanya Jepang contoh ya, atau saya mau ke Arab Saudi, saya mau pergi umroh. Nah apa yang perlu dilakukan sebenarnya nih Pak? Jadi klasifikasi yang kita maksudkan tadi adalah orang yang mau berrekreasi atau yang ingin memulihkan secara pengertian, relax dan sebagainya, dan orang yang mau pergi berwisata untuk tujuan ibadah, ritual dari agamanya, yang kita sebut sebagai ibadah. Tentu yang kita perlu siapkan adalah selain paspor adalah visa. Karena ada beberapa negara yang membutuhkan visa secara fisik. Contohnya seperti Eropa misalnya. Kita punya satu visa, kita bisa datangi 26 negara. Ataukah negara yang membutuhkan visa tetapi dalam bentuk e-visa. Contoh seperti India. Kita hanya mengetik di laptop kita, kemudian kita menunggu jawaban dari perwakilan negara tersebut yang ada di Jakarta. Kemudian kita akan di reply bahwa kita di accept atau tidak. Tentu dokumen-dokumen seperti apa selain itu yang bersifat pribadi, perhatikan apa yang menjadi gangguan di dalam perjalanan kita, yang bisa kita ada yang sakit ada yang suka mabuk dan sebagainya. Itu
yang harus kita bawa di dalam perjalanan kita selain dokumen tadi. Ya. Begitu. Artinya obat Pak ya? Ya obat. Iya, kita kan kita secara pribadi sudah tahu bahwa kalau saya naik mobil saya merasa pusing. Ya, jadi saya harus minum obat ini. Ya, saya harus minum obat gitu. Saya harus siapkan itu, jangan sampai terganggu. Iya. Dan yang berikutnya perlu kita ketahui bahwa ada culture shock. Apa itu Pak? Bahasa Indonesianya? Perbedaan budaya di tempat kita. Semisal kita kalau di dalam negeri kita merokok langsung buang. Tapi di luar negeri kita harus perhatikan ada tempat khusus untuk perokok dan ada larangan untuk merokok di tempat umum. Nah itu yang harus kita perhatikan dengan baik. Boleh tahu negara apa yang biasa yang? Pada umumnya seluruh negara. Iya, terutama ini kita berbicara mancanegara. Iya, makanya saya singgungnya Indonesia ya begitu. Iya. Jadi kita bilang bahwa negara kita ini adalah surga. Benar. Tidak banyak larangan. Betul. Artinya tidak sama dengan di luar yang misal di Singapura apalagi kita didenda $5.000 Singapura. Berarti 50 juta. Kalau kita ketangkap kamera, kemudian kita diproses, kemudian kita mau balik ke negara kita, itu akan kita ditahan di bandara untuk membayar denda terlebih dahulu, baru kita bisa keluar dari negara itu. Jadi sebaiknya ya tidak merokok di negara-negara tersebut. Ya, itu yang dimaksud dengan culture. Penggunaan toilet. Ada juga toilet. Ada. Bagaimana itu Pak? Ya, itu kalau di Eropa apa namanya atau di Jepang toiletnya kan rata-rata elektrik. Elektrik. Iya. Sentuh, naik, turun, panas, dingin dan sebagainya itu sudah ada di toilet. Gitu. Iya, jadi apa namanya? Ya itu bagian-bagian yang kita perlu perhatikan yang berkaitan dengan budaya. Jangan menyentuh anak orang. Kalau kita di sini kan anak kecil di mall, kita cubit. Gemas-gemas. Di Eropa itu bisa kena tuduhan pedofil atau paling tidak membuat orang tuanya risau karena menyentuh anak kecil tidak boleh yang tidak dikenal. Ya, seperti itu contohnya. Kalau saya hello saja begini Pak. Hai dari jauh boleh, boleh. Tapi jangan sampai menyentuh. Begitu. Toilet umum yang ada di pinggir jalan biasanya itu ada aturan penggunaannya dan sebagainya. Jadi modalnya juga harus berbahasa bahasa Inggris ya Pak ya? Selain berbahasa Inggris. Tetapi kan di dalam tur kita kan memilih guide yang bisa berbahasa Indonesia. Begitu. Jadi ada guide memang disiapkan Pak? Ada biasanya. Guide. Mau ke Eropa mau kemana saja itu ada guide-nya. Biasanya kita tidak menggunakan perjalanan pribadi, tapi kita menggunakan local agent, kita sebutnya travel yang ada di sana untuk mengurus perjalanan kita. Apalagi bagi orang yang baru pertama kali ke Eropa itu atau ke negara lain. Itu salah satu yang disiapkan oleh travel ya Pak ya. Saat ini ya. Iya. Bagian dari itu. Saya kira itu untuk sementara. Oke Pak. Kalau bicara terkait dengan tadi adalah pelayanan yang ada di mancanegara, itu kan di sana ya kita harus ini apa ya, harus tepat waktu mungkin seperti itu ya. Tidak boleh ini ya Pak. Bagaimana dengan pengaturan seperti itu Pak? Ya contoh misalnya untuk negara di Eropa itu bus dengan ukuran contoh 30 tempat duduk itu tidak bisa masuk ke jalan tertentu. Gitu. Ya, oleh sebab itu untuk penjemputan dan sebagainya kita harus berjalan kaki. Kemudian ketepatan waktu itu sudah bagian dari budaya mereka. Sementara kita waktu jam 10 datang ke RRI, kita pikir setengah jam dari rumah sudah sampai atau ke tempat kantor. Ternyata tidak. Karena ada halangan. Banyak halangan. Betul. Nah, di luar orang tidak mau lagi mempermasalahkan persiapan itu. Yang dia tahu dia datang tepat waktu. Karena apalagi di Eropa perjalanan overland. Jadi kita punya satu visa Schengen namanya. Kita bisa masuk ke 26 negara di Eropa. Jadi kita dari Prancis ke misalnya Belgia, dari Belgia ke Denmark nyebrang pakai ferry. Kemudian dari Paris kita pergi ke Switzerland ataupun Itali. Seperti kita pindah kota di satu provinsi kalau kita di Indonesia ya. Nah, ini betul-betul harus diatur waktunya, kemudian
tempat persinggahan kita tidak boleh overtime dan sebagainya. Karena ini mereka bekerja dari jam berapa sampai jam berapa itu sudah diatur dan dapat ditrace sepanjang perjalanan. Diikuti di mana posisinya dari satu titik ke titik lain. Nah, ini yang menjadi kendala selain kelemahan yang ada di negara mereka seperti pencopet. Di Paris banyak sekali. Ya, atau di Italia misalnya itu lagi tren bahwa danger untuk di tempat-tempat tertentu karena pencopetnya semakin banyak, misalnya seperti itu. Jadi agak ini hukumnya ya Pak ya? Ya. Gimana dengan hukum mereka di sana? Sangat strict ya. Ya, jadi itu hal yang perlu diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita di Indonesia, mohon maaf Pak, jalan saja, tidak sampai waspada sebagaimana seperti yang Bapak katakan tadi ya, di Eropa. Itu tadi yang saya katakan bahwa negara kita ini ya mungkin sebagian kecil dari surga yang ada di bumi. Alhamdulillah. Ya, mungkin. Mungkin Karena pengalaman Pak ya. Semua itu menjadi enak, aman, nyaman dalam perjalanan, semua bisa kita atur. Yang penting tidak membahayakan atau mencelakakan orang lain. Itu menjadi dan enak sangat sekali. Ramah gitu ya Pak ya. Oke, Pak Buya, kembali lagi. Tadi kita ke Eropa. Bagaimana ke negara seperti kayak kita umat Muslim atau mereka yang Nasrani ingin berwisata religi? Ini kan juga salah satu wisata ya Pak ya. Bagaimana itu Pak Buya? Apakah sama prosesnya seperti Eropa begitu untuk kita mau berwisata itu? Iya, bagi negara yang tidak punya hubungan diplomatik, semisal Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ini menjadi perhatian khusus yang harus kita perhatikan. Karena mereka tidak punya perwakilan, maka kita mengapply melalui perwakilan mereka yang ada di Singapura, negara yang terdekat. Dan tidak dianjurkan kita mengapply sendiri. Sebaiknya kita memberikan kepada orang-orang yang pro di dalam melaksanakan atau membawa peserta yang ingin melakukan perjalanan wisata ke tanah suci atau Holy Land. Bagi kita di umat Islam kan Aqsa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Madinah, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram di Makkah. Bagi umat Kristiani yang termasuk di Israel misalnya pergi ke Bethlehem. Bagi umat Hindu ada juga tempatnya. Contohnya misalnya ke India, mereka ingin melakukan ritual tertentu bagian dari budaya ajaran agama Hindu dan seterusnya. Bagi Buddha mungkin mereka ke Kamboja. Di sana kan terkenal dengan negara 1000 candi. Betul. Kita kembali ke perjalanan Holy Land khususnya kepada umat Islam. Hal yang paling tidak bisa kita lakukan itu ketika kita berada di sana adalah kita ketawa dengan keras. Misal kita di imigrasi kita ketawa, bercanda dan sebagainya, itu menjadi penghalang yang bisa buat kita dikerjain 4-5 jam di imigrasi. Sementara kita dalam perjalanan grup, satu terhambat, semuanya terlambat. Artinya itinerary yang sudah disusun berdasarkan waktu menjadi terbuang. Karena ulah kita pribadi. Kenapa tidak boleh tertawa dan lain sebagainya? Ada memang larangan seperti itu Pak Buya? Itu tadi saya bilang mungkin tidak ada hubungan diplomatik di antara kedua negara ini, sehingga ketika dilihat paspornya dari Indonesia mungkin mungkin ada sesuatu di situ yang harus diperhatikan dengan baik gitu. Itu selain dokumen perjalanan dan aturan-aturan yang kita rasakan selama kita di sana perlu kita, terutama yang bertentangan dengan budaya kita, perlu kita perhatikan dengan baik. Karena Indonesia itu sangat ramah begitu ya Pak Buya ya. Baik Pak Buya, kalau bagaimana sebenarnya kalau kita sebagai orang yang juga baru mau pergi ke mancanegara, itu adakah dari travel sendiri atau travel agent memberikan warning kepada kita bahwa ini kalau kita ke negara ini ada peringatan-peringatan tertentu? Contoh
tadi saya jelaskan misalnya kita ke Jepang, kita tidak perlu bukan itu Cina, Cina ya. Okay. Itu Jepang kita tidak perlu bersalaman, tapi kita cukup tunduk, membungkuk. Itu lebih berharga dari, meskipun tidak dilarang, tapi lebih berharga daripada kita bersalaman. Apa namanya, kita ke negara Arab, ya, contoh di Kairo ataupun di Jordan, itu mungkin lebih terasa akrab kalau kita berpelukan. Oh begitu. Ya, artinya sama laki-laki maupun ya perempuan. kita ya disambut dengan berpelukan. Antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan tentunya. Nah, ini hal yang perlu kita ketahui. Sehingga ketika kita dipegang dagunya, kita tidak merasa kaget. Oh, ini orang kok kenapa pegang dagu kita? Baru aja kenal, ternyata itu sapaan akrab. Ya. Untuk di negara mana, Pak? Arab. Misalnya, ya di Arab Saudi. Begitu. Di negara Arab, maksudnya Jazirah, bukan Arab saja, tapi termasuk Jordan dan sebagainya, sampai terasa ke Kairo. Begitu, Pak. Ya. Jadi itu dijelaskan oleh travel sendiri. Ya, kita perlu menjelaskan itu. Kemudian dokumen perjalanan yang valuable, artinya yang berharga, tidak boleh itu sama dengan nyawa kedua kita. Hilang itu. Kita bagaimana? Contoh yang valuable itu misalnya tiket. Itu harus disimpan dengan baik, dipegang dengan baik. Paspor, meski dia tidak unvaluable, artinya tidak berharga, tetapi tidak ada itu kita bisa repot. Jadi itu semua. Kemudian kita perlu ketahui di satu negara yang kita datangi ada tidak KBRI, kedutaan besar kita, karena setiap kita tiba travel agent itu sudah menginformasikan bahwa KBRI kita ada di jalan ini, nomor HP-nya apa. Oh gitu, Pak. Ya, itu perlu sehingga dalam keadaan tertentu yang sifatnya emergensi kita bisa menghubungi itu. Jadi itu bagian dari hal yang perlu kita. Kemudian makanan, ya ini kan makanan ada yang halal dan non halal. Itu dia. Oke, nanti kita akan bahas lagi. Baik. Kita dengarkan dulu lagu ya, Pak ya. Baik, terima kasih. Mari
Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Aku. Oke, silakan. Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Ya. Yuk kita hemat listrik. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Iya sahabat budaya di mana saja berada, saya masih bersama narasumber kita. Saya panggil beliau adalah Pak Buya di pagi hari ini menjelang siang, dan masih bicara tentang bagaimana itu berwisata domestik dan mancanegara. Nah Pak Buya tadi bicara terkait dengan makanan, atau juga kita biasa kan Indonesia itu makannya nasi begitu. Nah tantangan apa sebenarnya ini kalau ya melihat hal ini, ya setiap negara pasti beda-beda ya Pak ya untuk konsumsi makanan dan lain sebagainya, juga aturan-aturan di sana. Boleh dijelaskan Pak? Ya, berbicara tentang berwisata itu kan tidak terlepas dari minat. Ya. Saya nggak suka ke Eropa karena makanannya saya nggak suka. Ya. Saya lebih senang ke Malaysia karena similar, ya kan, dan seterusnya. Sehingga itu dari sisi makanan. Tapi dari apa yang dipertunjukkan dari satu objek wisata yang ada, sehingga mau tidak mau menarik minat kita. Contoh Taj Mahal di India, semua orang mau lihat. Tapi kan kalau kita pikir makanannya bagaimana? Ya, saya Bapak, makan apa di sana? Mohon maaf Pak, di TikTok kan atau di medsos-medsos itu lewat itu ada tikus dan lain sebagainya. Tidak, mohon itu maaf, ya. Memang mohon ada maaf, ya itu bagian yang tidak perlu dieksploitasi. Tetapi memang ada daerah objek wisata yang memang mempertontonkan warga miskin. Jadi dia penduduknya nomor 1 sekarang. Di India. Ini ada setelah Cina. Sesudah tadinya RRC, Cina ya digantikan oleh India. Contoh ini saya beri contoh. Nah, ketika kita datang, kan kita khususnya dari Makassar makanannya ikan bakar apa, tiba-tiba kita lihat kari yang kental apa dan sebagainya membuat ini. Nah, mungkin perlu kita membawa bekal makanan lokal karena itu tidak dilarang. Oh tidak. Ya, tidak dilarang untuk bawa makanan lokal. Asalkan untuk kebutuhan kita sendiri, misalnya sekeluarga berempat, kita tahu volumenya itu makanan yang kita bawa tidak berlebihan, sehingga itu bisa membuat kita bisa makan dengan enak, meskipun kita ke satu negara yang makanannya tidak sama dengan kita, tidak bersahabat ya. Ya artinya bagi kita, tapi bagi mereka begitupun sebaliknya. Dia datang ke negara kita, dia juga ini makanan apa ini? Tapi ya perlu disiasati karena kan tidak mungkin kita temukan di hotel. Misalnya ada makanan palu basah di India misalnya. Ya kan, begitupun sebaliknya. Jadi kita perlu membawa makanan lokal kita agar kita bisa tetap makan, karena kita jalan terus butuh energi dan sebagainya. Itu gitu. Persiapan Pak yang harus persiapan yang kita harus lakukan untuk bisa menikmati alam atau berwisata dengan enak sesuai dengan harapan kita. Ya. Itu dari sisi makanan. Dari sisi makanan. Bagaimana dengan cuaca? Kan kita nih orang Indonesia itu tahu cuacanya Pak, silih berganti. Ya. Betul. Tidak ada es saljunya di sini, tapi di IPA. Bagaimana kalau kita mau ke mancanegara, apa yang perlu kita tahu juga nih Pak? Perlu kita tahu waktunya. Kapan 4 musim itu gugur, panas, hujan, salju, kapan waktu-waktunya? Contoh atau di Jepang musim sakura itu pada bulan 4. Jadi mulai bulan 4 bunga sakura itu berbunga, dan itu menjadi tontonan wisata yang ditunggu-tunggu.
Nah, ataukah kita ingin menikmati bermain ski di Alpen misalnya di Switzerland itu untuk gaya-gayaan aja Instagram. Jangan sampai kita tidak bawa baju dingin pada saat itu. Jadi waktu-waktu itu yang perlu kita perhatikan, kemudian kita cocokkan dengan minat kita. Kemudian kita mempersiapkan pakaian apa yang perlu kita bawa. Seperti itu. Seperti itu, Pak ya. Oke, baik Pak. Kita bicara tadi mancanegara, ke domestik lah. Domestik ya. Ya, kita kan domestik dikenal lah. Tadi dikatakan bahwa Indonesia itu ramah akan para turis yang ada yang ingin berkunjung. Nah, sebenarnya apa Pak yang perlu dilakukan oleh kita, apalagi tour and travel maupun juga pemerintah kita di Indonesia untuk membangkitkan wisata mancanegara itu datang atau orang-orang dari luar itu datang ke Indonesia? Apa yang harus kita tawarkan atau apa yang perlu kita siapkan? Ya, upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata itu sudah sangat jempol ya. Tetapi ada dalam rangka peningkatan volume wisatawan mancanegara perlu penambahan upaya yang lebih baik lagi. Oke, ini sudah baik tapi lebih baik lagi. Ini kan juga menyangkut biaya. Contoh misalnya mengundang blogger ataupun vlogger untuk berkeliling di Indonesia. Ke Indonesia. Jadi apa yang mereka rasakan mereka bisa tuangkan dalam bentuk tulisan maupun video di YouTube sebagai vlogger, sehingga ini lebih memperkenalkan Indonesia. Karena tentang alam, artinya kita kaya. Di Singapura tidak ada air terjun. Mereka nggak tahu apa itu air terjun. Tapi kalau dia ke Bantimurung, betul-betul dia menikmati. Di Arab tidak ada hutan. Tapi kalau dia ke Kalimantan ingin melihat orang utan, bekantan dan sebagainya, itu mungkin pengalaman yang menakjubkan. Berarti Indonesia ini punya berbagai aspek kekayaan khususnya untuk tujuan pariwisata yang layak. Sehingga pemerintah harus lebih menggalakkan upaya tadi. Malaysia punya Malaysia Tourism Board. Kita punya beberapa organisasi di bidang pariwisata di bawah asuhan Kementerian Pariwisata. Kita perlu lebih banyak melibatkan potensi itu untuk mengundang mereka. Kita tidak punya istilahnya event travel fair. Indonesia tidak punya. Apa itu Pak? Jadi seperti Malaysia, dia miliki namanya MATA. Kalau kita bilang Asita, dia bilang MATA fair. MATA ini membuat satu pasar wisata, mengundang dari seluruh dunia untuk datang. Dibiayai oleh tadinya oleh pemerintah sana setengah-setengah. Nah, 50-50. Ini mereka datang, ada juga yang dengan biaya sendiri. Mereka datang melihat, menjual potensi yang ada. Nah, saya diundang oleh India Tourism Board minggu yang lalu untuk menjual seluruh potensi pariwisata. Dan tiket, hotel dan sebagainya itu free. Kita tidak bayar. Jadi apa persiapannya? Termasuk makan pagi, makan siang, makan malam, bawa baju aja. Tapi itu sesuai dengan minat makan kita Pak ya? Artinya begini, saya mau tekankan bahwa upaya keras yang dilakukan oleh pemerintah India dalam rangka menjual pariwisatanya perlu dia acungi jempol. Indonesia tidak membuat event misalnya di bawah Asita, melakukan satu pemasaran wisata yang mengundang dari berbagai negara. Nah ini penting karena kita tidak melihat bahwa kita rugi saat ini dengan mengundang banyak orang, membayar pesawatnya. Tapi untuk jangka panjang ini akan memberikan keuntungan yang beratus kali lipat dari apa yang kita investasikan. Walaupun Bali sudah terkenal Pak. Bali, jadi orang kenapa Bali terkenal? Karena Bali mengadakan event atas nama Bali sendiri, menjual Bali. Bali tidak menjual Sulawesi, Makassar misalnya atau South of
Sulawesi misalnya. Iya. Jadi kan perlu pemerintah merangkum ini untuk lebih menjual. Pemerintah sudah pergi ke ITB Berlin di Jerman menjual semua potensi memang, tapi itu tidak sekali, itu mestinya berulang. Ya, berulang dalam rangka lebih menjual agar supaya ini menjadi income buat kita. Kemudian amenities yang ada di atau pecah belah itu seperti fasilitas tempat sampah, jalan dan perlu diperhatikan karena itu bagian dari pariwisata. Kenapa Pak alasannya? Ya kalau mereka datang tidak bersih, mereka sudah terbiasa dengan 3 tempat sampah misalnya, kering, basah, ya dan sebagainya. Kemudian mereka tidak terbiasa mandi dengan air yang hotelnya hanya air dingin minimal aja, dan sebagainya, air dingin aja seperti itu. Jadi ini yang dimaksud dengan penunjang yang perlu distandarkan oleh pemerintah. Keseragaman dalam pelayanan terhadap setiap asosiasi sesuai dengan tujuannya. Contoh ada asosiasi guide misalnya. Itu ya oleh pemerintah wajib atau menekankan bahwa jalankan itu profesi guide. Kita sebagai Asita, sebagai Biro Perjalanan Wisata rencanakan itu sehingga ini tidak tumpang tindih. Betul. Contoh misalnya di luar sopirnya yang melakukan perjalanan overland lewat dari batasnya itu dia stop, dia tidak mau, meski kita bilang kita tambah sekian ratus euro yang penting kamu bawa, kamu bawanya enak dan sebagainya, dia tidak mau karena itu sudah kewajiban dari tugas yang diberikan kepada dia. Jadi tidak misalnya guide menjual paket ataupun maaf ya ini cuman ini menyinggung garis besar saja Pak ya. Kita menyinggung peran-peran yang harus dilakukan oleh masing-masing untuk membangun pariwisata sehingga pariwisata itu menjadi maju dan bertanggung jawab. Ya, itu. Tidak semeraut pengaturannya. Kalau sekarang Bapak melihat bagaimana Pak Boy? Sudah baik. Kalau sekarang ini sudah baik, tapi perlu lebih ditingkatkan lagi supaya profesionalitas dalam menyelenggarakan pariwisata khususnya untuk menyambut tamu dari mancanegara menjadi lebih baik. Kalau teratur kan orang senang. Tentu kalau dia pulang dia beritahu keluarganya bahwa perjalanan saya di Toraja atau di Bira itu mengesankan sekali karena saya dilayani oleh guide yang bagus, saya dilayani oleh travel agent yang bagus. Saya dilayani oleh restoran yang memenuhi standar, itu jangan lupa. Itu yang sekarang Pak, mohon maaf ya. Kita di berbagai daerah itu memang punya daya tarik wisatawan yang sangat ini ya. Membuat orang bilang bagusnya itu pemandangannya. Tapi itu tempat dan restorannya itu tidak ada Pak sesuai dengan apa yang mereka ingin konsumsi begitu. Itu juga. Ini perlu perhatian pemerintah. Maaf juga restoran yang memasang stiker halal. Ya karena tamu kita kan misalnya dari Timur Tengah kan tentu itu menjadi perhatian dia. Jelas itu bagian dari halal tourism. Ada juga topik tersendiri dari itu. Hanya saja kalau tidak mendapat perhatian pemerintah, akhirnya jadi kacau balau dulu. Kalau kita mau, yang saya maksud dulu ini 20 tahun lalu, sekitar tahun 90 ada tamu kita dari Eropa misalnya, cukup dengan menyeberang ke Samalona dia sudah bisa menyelam karena memang tubirnya dalam. Samalona itu kelihatannya dia di tepi pantai tapi kita 15 meter tiba-tiba kita kayak masuk jurang begitu. Samalona itu dan itu biotanya cukup banyak, enak dinikmati dan bagus. Tapi sekarang kan tidak ada. Kenapa bisa Pak? Ya karena kotor, karena sampah, kemudian kamarnya tidak ada. Betul. Orang mau menginap di sana belum masuk kamarnya melihat dari luar aja udah. Nah ini perlu peran ya. Air bersihnya tahu. Juga mohon maaf ya Pak ya. Dia masih air. Seperti itu. Jadi orang bilang air apa ya Pak ya? Gitu. Jadi ini yang saya maksud bahwa peran pemerintah dalam menstandarkan pelayanan
di bidang pariwisata ini perlu. Jadi untuk tingkat kita, baik tingkat 1 Dinas Pariwisata tingkat 1 dan Dinas Pariwisata Kota Makassar, ya perlu lebih lagi. Bukan tidak ada perhatian saat ini, tapi perlu lebih dari itu karena income kita akan meningkat menjadi nomor 1 penyumbang devisa untuk beberapa tahun yang akan datang. Ya karena kan? devisa yang dikejar Pak ya. Iya, pendapatan negara kita perlu orang masuk. Iya, apalagi dengan bantuan teknologi itu menjadi lebih mudah. Ya, saya melihat misalnya kita punya kawasan Kars di Maros, itu terbaik atau lebih lama nomor 2 di dunia. Ya, ini kan satu daya tarik. Berarti kan kita harus kemas dengan baik. Geopark yang bagus ya Pak di sana ya. Iya. Ya, jadi ada tamu yang pengalaman saya pribadi, saya bawa ke Samalona kotor, kemudian dia minta diganti dengan Geopark itu, tidak mau pulang dia. Bahkan tiketnya minta diperpanjang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini berarti bahwa sektor di bidang ini perlu dipelihara, perlu distandarkan, perlu diseragamkan. Agar supaya apa yang dirasakan oleh mereka itu tidak berbeda di satu tempat dengan lain tempat. Ya. Kalau dari travel agent sendiri Pak, boleh tidak kalau saya contohnya tadi Bapak bilang dia ditawarkan ke Samalona ini satu paket, tapi dia tidak mau dia ke paket yang lainnya, boleh dari travel agent itu memperbolehkan? Sejauh itu masih dalam budget yang kan mereka bayar sebelum datang. Jadi sebelumnya kalau itu masih dalam budget dan mempertahankan lebih khusus itu nama daerah pariwisata kita, itu saya kira tidak ada masalah. Karena yang kita jual saat ini oleh Asita adalah Makassar and Beyond. Jadi Makassar dan sekitarnya. Boleh ke utara ke Bantimurung, atau ke selatan ke Bira, boleh ke atau Toraja. Ke Malino. Toraja itu bagian dari Beyond juga, tapi cuma kan dia tidak bisa pulang hari. Betul. Jadi kalau ada tamu yang minta pulang hari, berarti kita kemasnya begitu. Tapi ada tidak penawaran biasa bilang jangan pulang hari Pak, ada nanti festival di sana yang menarik? Boleh, ada juga tamu seperti itu, khususnya yang FIT istilahnya yang datang beberapa orang, itu bisa diatur karena kan mereka datang berkeluarga. Kita jangan pulang dulu yuk, atau batalkan perjalanan ke provinsi lain, kita perpanjang, kita lanjut lagi ke Toraja, boleh juga. Boleh. Biasa juga ditawarkan seperti boleh, itu Pak, boleh. Artinya kemauan mereka. Oke. Pak, apa sebenarnya kesusahannya atau kendala yang biasa dihadapi untuk menghadapi turis dari mancanegara? Apa ada keluhan-keluhan mereka, salah satunya atau mungkin makannya atau apa yang susah di mereka berkomunikasi? Jadi, mungkin bukan, saya tidak bilang juga bahwa kita senang korupsi. Ini dia. Tapi ada yang mereka keluhkan bahwa ada permintaan di luar apa yang sudah tertulis yang harus dibayarkan. Dan ini kan bagi mereka mungkin ini orang primitif kali ini. Sudah ada harganya kok ada permintaan lain dari itu gitu. Itu hal-hal yang saya kira perlu kita perhatikan. Itu juga salah satunya Pak ya. Karena dalam rangka menuju ke fully digital, kebetulan saya mengerti sedikit tentang itu. Pembayaran itu kan kita tidak lakukan secara cash lagi. Artinya kalau sudah terrecord, itu sudah masuk ke kas kita, jangan lagi dimintakan. Biasa kan ada yang nakal Pak ya? Ada juga. Ada pemain nakal biasa Pak ya? Itu hal yang dikeluhkan. Atau driver misalnya, dia tidak mau tahu mau bayar sopir bus atau apa, itu hal-hal yang dikeluhkan. Karena baru-baru juga viral juga di media sosial Pak, untuk mungkin ini hanya domestik sih yang berkunjung ke Makassar dan ada driver yang menunggu di bandara itu yang itu juga bagian Pak, yang harus diseragamkan. Jadi kita tidak
jelek kelihatan di hadapan mereka, dan memberi rasa kenyamanan ketika mereka berkunjung. Iya, supaya tidak takut Pak ya. Tidak takut. Bilang Indonesia itu aman gitu ya. Indonesia itu aman, yang terkenal kita ramah. Ya, tapi kan lebih dari ramah, kalau kita bisa kan lebih enak. Supaya mereka merasa lebih nyaman dan mobilitas itu semakin tinggi pada saat ini, itu peluang bagi kita. Betul. Untuk mendatangkan devisa tadi. Ya. Gitu. Apa yang perlu Pak kita lakukan sebagai warga di Indonesia, juga mungkin pemerintah kita, untuk mendatangkan para domestik ini di closing kita mungkin Pak, di topik kita, dan bagaimana juga kita mengantisipasi yang namanya hal-hal yang tidak kita inginkan ya keluhan-keluhan itu dari para wisatawan. Ya, kalau kita berbicara itu, kita ingat bahwa pada saat COVID tidak ada perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Orang di rumah masing-masing. Betul. Bukan dari sektor pariwisata, dari sektor pendapatan, khususnya UMKM, kita berada di wilayah mikro, kecil sampai dengan menengah. Kalau tidak ada perpindahan domestik, tentu ruang kerja menjadi tidak ada. Travel tutup, tidak ada pekerja yang bisa kita gaji. Artinya ini menjadi satu bahaya. Tapi dengan adanya perpindahan tamu domestik, meskipun itu volumenya kecil pada saat itu, maka travel agent ini atau biro perjalanan wisata ini bisa hidup. Tentu angkutan bisa hidup karena ada pelayan, sehingga untuk memperkuat wisatawan domestik ini, ya satu hal yang perlu kita segerakan itu adalah biaya transportasi udara. Yang pemerintah saat ini sementara menggodok ya Pak? Menggodok, tapi waktunya cukup panjang ya. Kelihatannya sudah 1 tahun lebih menggodok, tapi formulanya belum ditemukan. Bagaimana budget ini bagaimana budgetnya, karena pembagian ini karena orang berpikir karena orang berpikir lebih baik saya ke Kuala Lumpur daripada saya ke Medan untuk berwisata. Karena lebih mahal tiket ke Medan dibandingkan dengan Kuala Lumpur. Ini lagi tantangan ini. Ini lagi tantangan. Jadi apa yang kita perlu imbau bahwa regulator dalam hal ini Kementerian Pariwisata perlu menstandarkan pelayanan, kemudian hotel dan sebagainya, angkutan, agar supaya dapat memberi keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan yang datang, baik itu domestik maupun mancanegara. Kemudian untuk wisatawan mancanegara, apa yang dilakukan pemerintah ini sudah excellent saat ini, tapi minta lebih lagi. Berikan peran ke daerah-daerah untuk memperkenalkan potensi wisatanya, agar supaya mancanegara lebih tahu bahwa kita ada. Perbaikan-perbaikan itu perlu ya Pak? Perbaikan jalan, fasilitas umum dan sebagainya. Artinya kalau kita pergi ke Bantimurung, kita tidak tahu Bantimurung apa isinya. Tidak ada papan bicaranya yang interaktif. Berbeda dengan misalnya kita ke Petra di luar, kita tekan tombol seperti layar sentuh, kita tahu bahwa di bagian ini ada ini. Jadi sebelum mereka datang, mereka sudah teredukasi. Ketika mereka berada di tempat jaringan internet, contoh di Leang-Leang, kita ke goanya jaringan terputus. Baru-baru saya pasang di sana internet. Alhamdulillah. Ya, yang saya arahkan ke arah goa, sehingga bisa bertukar. Berbeda ajakan mereka ketika pulang melihat foto dengan ajakan kepada mereka keluarganya yang ada di kampung sana di Eropa atau di mana saja dengan real streaming. Alias video call video streaming tentu lebih tertarik untuk bercerita dan mengajak mereka yang ada di sana untuk datang untuk melihat. Nah, ini fasilitas digital yang perlu. Kemudian juga standar masuk khususnya di kita diatur oleh Kementerian Kehutanan. Untuk asing misalnya ke Bantimurung 250.000, untuk lokal 25.000.
di seluruh paling tidak pengalaman saya di luar tidak ada yang membedakan. Ya. Anda mau lokal, Anda mau turis dari luar, pokoknya 25.000 masuknya gitu. Itulah salah satu juga sehingga ya, Pak, ini biasanya membatalkan tiket. Karena jangan lupa tipe dari tamu itu ada yang budgeting. Oh, ada juga seperti itu ya? Ya ada yang cuman bawa ransel, nginap di Hotel Melati. Ya, tapi bagi kita kan yang penting mereka datang. Iya. Oke, baik. Sebenarnya masih banyak yang harus kita perbincangkan, tapi berhubung waktu, Pak Budia. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lain kesempatan. Sukses saya juga berterima kasih sudah mengundang Asita. Karena dengan demikian bagian dari kita untuk mengedukasi masyarakat, berbagi pengalaman. Betul. Agar ada wawasan bagi mereka yang akan bepergian, baik di domestik maupun mancanegara, sehingga kesempatan ini merupakan kesempatan yang baik bagi kami dalam rangka mengedukasi masyarakat di bidang pariwisata. Baik, atau terima turism. kasih Pak Sama-sama. Buya untuk kehadirannya. Sama-sama. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Baik. Nanti dengan Asita juga lagi ya minggu depan ya. Saya akan mengajak terus berbincang bersama kami. Boleh. Dengan senang hati. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Kabar Ratna Pro 4